Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita pagi ini belajar lagi. Mungkin agak menyembuhkan ya. Kita belajar teori tentang bagaimana membuat pakan ya. Jadi sebenarnya prinsipnya buat pakan itu seperti kita mau makan aja gitu. Ya. Jadi kalau kita makan kan ada nasi. Ya, nasi. Nasi ini biasanya kita buat kalau istilahnya karbohidrat. Kemudian kita makan lauk, ya, lauk. Kita istilahnya ini protein. Nah, kemudian kita makan buah sama sayur, ya kan? Iya. Nah, vitamin. Nah, pada prinsipnya kemudian ada lagi bahan yang penting lagi adalah mineral Bapak Ibu ya. Ya. Nah, biasanya kita minum susu ya. Susu kan ya kalsiumnya tinggi, jadi mineralnya banyak. Ya. Jadi prinsip pembuatan pakan sederhana Bapak Ibu. Jadi kita bayangkan aja kita mau makan gitu. Jadi makan yang bagus gimana? Jadi makan yang bagus itu makan yang seimbang gizinya. Ya, hampir sama dengan ayam juga begitu. Jadi kalau kita buat pakan kemarin ada pertanyaan ya, saya mumpung ingat. Jadi yang alat pemotong paruh modelnya seperti gini. Jadi biasanya itu umur 1 hari itu sudah dipotong, kemudian umur 6 sampai 7 minggu dipotong lagi. Standarnya seperti itu. Ya, tadi kok ada di sini tak selipkan lupa. Ya, kita lanjutkan pakan. Ya, jadi pakan itu harus seimbang sesuai dengan kebutuhan ternaknya. Nah, dalam usaha peternakan ini biaya terbesar variabelnya adalah di pakan. Jadi 60-80% biaya ada di pakan. Karena itu kita harus pegang dulu pakannya. Jadi kalau kita mau usaha, siapkan dulu pakannya. Kalau di tempat kita belajar begini. Kalau kita mau ternak ayam, kalau bisa tanam jagung. Jadi jagungnya seberapa besar sesuai dengan kapasitas lahan kita. Nanti ngikutin ayamnya kalau mau aman gitu ya. Kalau saya umpamakan begini. Kalau habis. Ya, kalau misalkan 1 hektar lahan, kalau di Indonesia itu rata-rata produksinya antara 6-8 ton per hektar. Ya. Oh ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Kapri. Jadi kan kita sudah sering dengar ya Pak Bayu ada program 234 ya.
Ya pernah dengar ya? Jisamsu 3, 4. Jadi 2 hektar lahan, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Nah, sekarang saya jabarkan yang 2 hektar lahan ini. Kalau 1 hektar jagung, kan rata-rata di Indonesia itu antara 7 sampai 8 ton ya, yang sedang-sedang saja. Yang bagus bisa 10 ton. Apanya? Apanya? Oh enggak Pak, bukan, beda ini bukan jagung Madura, jagung yang umum yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita ini jagung-jagung yang rata-rata produksi yang ada di Indonesia, ya. Nah 1 hektar biasanya itu antara 6 sampai 7 ton. Nah maksudnya gini, kalau kita punya lahan 1 hektar, kapasitas untuk ayamnya berapa gitu ya? Ya, jadi kalau kemarin kita belajar rata-rata 1 ekor ayam FCR-nya kan anggap aja rata-rata kita buat 4 ya. Jadi buat 4. Ini enggak terlalu jelek, enggak terlalu bagus. Artinya kalau kita buat 1 kilo daging dari 4 kilo pakan. Nah, kalau 1 ekor membutuhkan 4 kilo, jadi misalkan kita punya 7.000 kilo, berarti kita ada berapa ekor, kan 7.000 dibagi 4. Berarti kira-kira 1.750-an ya. Jadi kalau kita punya lahan 1 hektar, kalau kita buat ternak ayam, tidak beli pakannya, kita populasinya kita adalah 1.700-an. Nah, kan produksi jagung rata-rata 3 bulan lebih, anggap aja 3 bulan, biar gampang hitungnya. Jadi kalau kita tiap 3 bulan, demikian juga kalau ayam kan peliharanya anggap aja 3 bulan. Jadi pas gitu. Nah, bulan ini kita tanam 1 hektar, 3 bulan lagi kita tanam 1 hektar. Jadi populasinya kontinu tiap 3 bulan kita bisa panen 1.750 ekor ayam. Tiap 3 bulan. Dia kalau mau tiap bulan tinggal jumlah hektarnya ditambah. Ini kalau full jagung ya. Nanti untuk ayam KUB berdasarkan penelitian dari Balai Pertanian itu bisa 100% pakai jagung. Iya nanti ini ya. Jadi untuk periode brower waktu udah besar. Ya, tapi memang sebaiknya kalau buat pakan memang macam-macam. Nah ini gambaran saja. Jadi biar nggak beli pakan. Kenapa? Kalau kita sudah produksi jagung, pakannya sudah nggak beli, mesti menang kita. Soalnya harganya kita kan pegang 60-80% itu. Jadi seberapapun harga ayam, kita masih untung lah. Nah, memang sebagian besar, jadi pakan-pakan unggas itu sayangnya hampir semua impor. Jadi akibatnya kan pakan unggas di Indonesia itu mahal ya, jadi mahal. Kalau per hari ini rata-rata untuk pakan broiler itu harganya 10.000. Jadi kalau harga pabrikan ini kita kasih ke ayam kampung jelas rugi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan pakan-pakan yang ada itu. Nah, secara garis besar, jadi pakan ini digunakan untuk apa gitu ya. Jadi pakan itu yang pertama itu digunakan untuk hidup pokok. Ya, hidup pokok itu misalkan mempertahankan suhu tubuh, mempertahankan fisiologi, mempertahankan pokoknya semua untuk hidup tanpa produksi. Jadi pakan-pakan itu digunakan hidup pokok dulu. Kalau misalkan kebutuhannya berlebih, kebutuhan nutrisinya baru untuk produksi. Nah, jadi pakan itu biasanya kan yang tadi pertama itu kan karbohidrat dulu ya.
Kemudian ada lemak, ada protein. Nah, karbohidrat ini biasanya dipakai dulu. Karbohidrat ini nanti kan larinya ke jadi gula, kemudian jadi energi. Jadi energi dalam tubuh ayam, bahan utamanya pertama adalah karbohidrat. Kalau karbohidratnya nggak ada, lemak diambil. Kalau lemaknya misalkan pakannya jelek terus, proteinnya diambil. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh, misalkan sapi-sapi yang ada di NTT ya, waktu musim hujan itu gemuk-gemuk. Tapi waktu musim kemarau ketika pakannya kurang, dia malah nggak gemuk, tapi tinggal tulangnya saja. Ya, harganya murah waktu musim kemarau. Jadi kenapa? Ini sudah menghabiskan sampai proteinnya. Jadi dagingnya sudah habis, jadi kurus. Nah, sebaliknya. Jadi kalau misalkan karbohidratnya banyak, berlebih, akan dibentuk menjadi lemak sama tubuh ayamnya. Nah, kemudian juga dibentuk sebagai protein juga. Biasanya perubahan lemak sama protein biasanya ada gerakan di situ. Jadi ada gerak supaya dia jadi protein. Kalau di manusia kan kadang-kadang kadar lemak sama ototnya berapa gitu ya. Kalau lemaknya tinggi, ototnya rendah ya kurang sehat. Jadi lemaknya rendah, ototnya yang tinggi baru sehat gitu. Nah, seperti ini, sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita buat pakan, biasanya tergantung dari jenis ternaknya. Jadi jenis ternak, kemudian bangsa ternak, umur, bobot badan, itu mempengaruhi jenis pakan yang akan kita buat. Jadi kalau kita buat ayam, misalkan ayam potong sama ayam petelur, beda pakannya. Kenapa? Biasanya kalau ayam potong itu kita untuk energi berlebih enggak apa-apa. Jadi ayam potong nanti kalau energi atau karbohidratnya berlebih nanti kan ayamnya lebih gemuk. Tapi kalau ayam petelur kita jaga berat badannya ideal. Kalau dia terlalu gemuk, produksi telurnya akan menurun. Jadi beda antara untuk kegunaan daging sama untuk telur. Demikian juga umur juga mempengaruhi pakan yang digunakan. Jadi waktu kecil, jadi umur 1 sampai starter biasanya, itu proteinnya mesti lebih tinggi dibandingkan dengan masa berikutnya. Grower atau untuk layer dan lain-lain. Kenapa? Waktu kecil ini pertumbuhannya digunakan untuk pertumbuhan. Protein kan gunanya untuk pertumbuhan. Jadi untuk ini jadi akibatnya apa? Proteinnya penggunaannya tinggi, banyak, besar. Ya, jadi komponen nutrisi yang awal adalah air ya, yang pertama. Air ini untuk ayam sangat dibutuhkan dalam kondisi yang bersih. Jadi standar kita itu standar seperti air minum. Dulu ada teman yang pegang farm, jadi gagal karena airnya kurang bersih. Jadi kalau ada bakteri E. coli itu sangat mempengaruhi untuk pencernakan ayam. Akibatnya ininya kurang baik produksinya. Nah, airnya itu harus bersih, jadi tidak mengandung, tidak berbahaya. Ini standarnya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita ternak sapi atau kambing atau domba. Jadi kalau kambing, sapi, domba itu pencernakannya adalah mikrobial. Jadi dia ada rumen ya, istilah rumen kemarin banyak rumen itu sebenarnya banyak bakterinya di situ. Akibatnya dia kalau airnya agak kurang bersih sedikit masih nggak apa-apa. Beda dengan ayam. Ayam memang harus bersih. Tadi karbohidrat sudah. Nah, yang penting lagi begini. Karbohidrat ini salah satunya adalah dari serat. Nah, kendala kalau kita buat pakan adalah ayam, terutama adalah seratnya. Jadi kalau berdasarkan standar nasional Indonesia buat pakan, serat ayam itu nggak boleh berlebih dari 8. Jadi kisarannya 7 sampai 8. Kemudian kalau untuk sapi lebih tinggi, jadi 30 sampai 35%.
Nah ini nanti buat patokan kita kalau buat pakan. Ayam tidak bisa mencerna serat, beda dengan sapi. Sapi bisa mencerna serat. Jadi energi ini sebenarnya pembatas konsumsi dari pakan ayam itu sendiri. Jadi saya ambil contoh begini, kalau energi ayam yang dibutuhkan misalkan 2.700, kemudian pakan kita hitung energinya juga sudah 2.700, dia akan berhenti makan. Jadi yang membuat ayam lapar atau apa adalah kebutuhan akan energi ini. Nah, ini karbohidrat ini pembatas. Jadi karbohidrat itu pembatas. Nah, lemak, protein, vitamin, mineral ini ikutannya. Karena itu, kalau nyusun harus seimbang semua. Maksudnya seimbang. Kalau misalkan energinya sudah terpenuhi, tapi lemak, protein, mineral, vitaminnya kurang, akibatnya dia mengalami defisiensi, kekurangan. Akibatnya apa? Pertumbuhannya terhambat. Jadi yang membatasi ternak berhenti makan adalah karbohidrat ini. Oh ya. Terima kasih. Tadi saya sudah ngomong protein. Nah ini bedanya kalau protein, kalau rumensia itu bisa memanfaatkan mikroba dari rumen itu. Jadi seperti itu. Nah kemudian ada mineral. Mineral itu sangat dibutuhkan sama unggas dan kadang-kadang ini perhatian ke peternak terhadap mineral itu agak kurang ya. Padahal fungsinya sangat besar sekali. Biarpun penggunaannya sedikit, tapi ini seperti kunci gitu. Kalau kita nggak punya kunci, jadi vitamin, mineral itu jumlahnya sedikit, tapi harus ada. Kalau nggak ada, kita nggak bisa membuka kuncinya itu. Jadi nggak bisa mengolah yang ada bahan yang ada di dalam tubuh ternaknya. Jadi ada istilah makro mineral, ada mikro mineral, ini sangat penting. Jadi kalau makro itu lebih kebutuhan 1 gram per hari, kalau mikro kurang dari 1 gram per hari. Nah nanti bisa ini ya, nanti materi akan kami share. Ya, soalnya ini teori jadi nanti bisa dibaca, jadi nanti bisa. Jadi begini, jadi kalau misalkan nanti mengalami misalkan begini, gangguan pertumbuhan, itu mungkin kekurangan kalsium, fosfor, dan vitamin D gitu. Jadi saling berhubungan. Kemudian misalkan gangguan produksi, nah nanti apa mineralnya kalsium dan lain-lain. Tapi untungnya kalau di ayam itu ada mineral mix ya, jadi mineral udah lengkap tinggal digabung aja dalam pakan. Biasa kita gunakan antara 1-2% saja. Nah demikian juga vitamin, jadi vitamin ada 2 jenis, vitamin yang larut air sama yang larut lemak. Nah, vitamin yang larut air biasanya kalau untuk mineral, untuk sapi dan lain-lain sudah dibentuk sama tubuhnya. Jadi nggak perlu ditambahkan kalau untuk sapi. Tapi kalau untuk ayam semua vitamin harus ditambahkan. Nanti kita belajar tentang fermentasi. Fermentasi itu biasanya asam ya, hasilnya cuka. Nah, cuka itu bisa melarutkan vitamin yang larut air sama larut lemak. Jadi gunanya salah satu gunanya fermentasi adalah melarutkan vitamin-vitamin yang larut air sama lemak itu. Jadi lengkap. Jadi biar kebutuhan vitaminnya bisa terpenuhi. Nah, ini vitamin jadi fungsi vitamin, jadi nanti bisa dibaca ya. Jadi ya meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit dan lain seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong bahan pakan, itu biasanya kita bedakan menjadi 2 jenis. Bahan untuk bahan energi, kemudian bahan untuk sumber protein. Biasanya gitu kalau buat pakan. Nah, kalau kita syarat buat bahan konsentrat itu adalah pengolahannya gimana? Gitu ya, pengolahannya biasanya pengolahannya limbah yang digunakan biasanya bungkil-bungkil kalau itu ya, banyak bungkil-bungkil. Jadi mulai bungkil kedelai, bungkil kacang, bungkil apa gitu, nanti pengolahannya itu. Kemudian yang disukai ternak. Kemudian komposisi asam amino. Nanti ada misalkan seperti darah itu proteinnya tinggi, tapi dia nggak bisa digunakan oleh ternak. Kenapa? Komposisi asam aminonya tidak seimbang. Nah ini ya.
Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kontaminasinya. Jadi memang untuk ayam ini lebih ini ya, nggak boleh kotor-kotor. Jadi kontaminasi nggak boleh. Jadi aflatoksin dan lain-lain itu kalau mau buat pakan nggak boleh itu. Kenapa? Bisa keracunan ayamnya. Beda dengan sapi ya, lebih tahan. Ayam memang lebih apa namanya? Ya rentan lah, lebih rentan. Kemudian lama penyimpanan ini juga mempengaruhi. Jadi nggak boleh expired itu. Jadi biar lebih sehat ayamnya. Nah kemudian nanti ada namanya bahan suplemen, termasuk mineral vitamin nanti ya. Ada asam amino, ada bentuk premix. Nanti digunakan untuk pembuatan pakan. Nah sekarang bahan-bahan yang biasa, ini bahan-bahan dulu yang biasa digunakan sebagai pakan unggas. Yang pertama adalah dedak. Ya. Dedak ini sangat umum, jadi dedak ini limbah dari penggilingan padi. Dia mempunyai kadar air antara 10-14%. Ini paling umum digunakan. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan untuk unggas tidak melebihi 20%. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Kan kadang-kadang orang campur aja 5-50%. Ya misalkan jagung sama dedak dicampur 1:1 gitu sebenarnya sudah ya berlebih. Jadi seratnya terlalu tinggi. Kalau serat terlalu tinggi tidak bisa dimanfaatkan sama unggasnya. Nah kemudian jagung, memang secara umum jagung itu bisa digunakan antara 60-70% pakan unggas. Jadi kalau kita mau ternak unggas harus tanam jagung. Kemudian ada onggok, onggok ini limbah dari tepung tapioka, ampasnya yang sudah diperes. Nah, ini kendalanya ada HCN ya. HCN itu asam sianida. Jadi penggunaan untuk unggas tidak melebihi 5%. Tapi kalau untuk sapi bisa 40%. Jadi jauh ya, kalau sapi bisa 40%. Kemudian ada gaplek. Jadi gaplek itu singkong yang dikeringkan. Penggunaan untuk pakan jadi lebih tinggi ya, jadi sampai 20%. Jadi seratnya lebih sedikit dibandingkan dengan onggok tadi. Bahannya sama, tapi ini kan belum diperes, jadi masih patinya masih banyak. Kemudian untuk energi biasanya kita menggunakan bungkil inti sawit, ya, limbah industri sawit. Jadi biasanya penggunaannya juga nggak terlalu banyak, maksimal 5%. Kalau terlalu banyak nanti diare atau mencret. Ini kan minyak ya, minyak-minyakan, jadi nggak boleh dari 5%. Termasuk CPO. Jadi penggunaannya juga nggak boleh lebih dari 5%. Jadi dia mengganggu proses pencernakan nanti. Ini yang biasa ini bahan pakan yang umum ya, yang umum dulu, yang biasa pabrikan buat dulu. Nanti kita belajar yang tidak umum. Kemudian ada bahan pakan protein yang biasa sering digunakan adalah bungkil kedelai. Sayang bungkil kedelai masih impor semua ya. Jadi batas penggunaan maksimalnya adalah 30% untuk bungkil kedelai. Ini adalah sumber protein yang biasa umum, soalnya proteinnya sangat tinggi, di atas 40%. Kemudian tepung tulang dan daging. Jadi biasanya kita gunakan juga, jadi tidak melebihi 10% biasanya. Nah, ini penggunaan tepung tulang dan daging ini tidak boleh untuk ruminansia, untuk sapi, kambing, domba. Bapak Ibu pernah dengar kasus sapi gila? Dulu pernah ngetop ya sapi gila. Kenapa sapi gila? Karena dia dikasih makan tulang dan daging. Jadi sapi itu kan ternak makan rumput, jadi dia nggak makan daging. Ketika dikasih makan daging, dia mengalami kerusakan otak gitu. Jadi sapinya sapi gila. Kan hebatnya manusia itu semua orang dikasih. Ya, kemudian ada tepung darah. Tepung darah ini proteinnya sangat tinggi, jadi hampir 85%, tapi tidak banyak digunakan peternakan unggas. Kenapa? Komposisi asam aminonya nggak seimbang. Jadi penggunaan tepung darah itu adalah 5% dari total ransum biasanya. Nah, tepung darah ini sebenarnya juga bagus kalau dibuat
pupuk. Jadi kalau mau bikin tanaman yang besar-besar, bisa menggunakan tepung darah. Kalau pengen nggak bau, perbandingan antara tepung darah ditambah gula adalah perbandingan 1:1, difermentasi selama 3 bulan. Biasanya fermentasi semakin lama semakin baik. Jadi nanti kalau sudah hasilnya bisa diencerkan 1:1000, jadi 1 cc 1.000 air, dikocor aja ke tanaman, nanti subur sekali. Ini hampir sama kasusnya dengan limbah ikan, jadi nanti kalau limbah ikan juga bagus kalau buat ini. Jadi yang proteinnya tinggi-tinggi, kalau kita mau fermentasi pengen nggak bau, perbandingan dengan gula adalah 1:1. Minimal fermentasinya 3 bulan. Kemudian ada namanya tepung bekecot. Jadi kalau ini dulu banyak digunakan, jadi ya sama cangkang-cangkangnya semua. Jadi penggunaannya kalau misalkan nggak direbus itu 10%, kalau direbus bisa 15%. Nah kemudian kita lagi, yang ini adalah black soldier fly, yang kemarin kita cerita maggot. Nah, ini lagi banyak yang kita kembangkan. Kenapa? Maggot ini siklus hidupnya pendek, produksinya besar, cepat. Jadi kalau kita siklus maggot itu cuma 43 hari ya, sudah 42 hari sudah dari larva, jadi telur, muter jadi lagi cepat sekali. Jadi untuk pengembangan protein bagus. Tapi sayangnya begini, maggot juga mengalami asam aminnya gak seimbang. Biasanya untuk mengimbangi itu kita tambah cacing tanah. Jadi kalau ini biasanya kalau ada limbah sayur sama limbah ini kita bisa buat black soldier fly, jadi untuk sumber protein. Kemudian, nah cacing tanah ini. Cacing tanah ini istimewanya dia mempunyai kandungan lisin sama methioninnya lebih tinggi dibandingkan bahan-bahan yang lain. Karena kita tambahkan ke tadi maggot itu supaya asam amino lebih seimbang. Nah, biasanya dalam integrated farming ini cacing ini kita gunakan waktu kita kalau punya sapi. Jadi sapi. Jadi sebenarnya sederhana ya. Jadi ini kotoran ayam, kotoran sapi, kemudian kita kasih cacing aja. Atau model begini, model gini bisa. Jadi kita buat, kalau kita mau ternak cacing, intinya dia nggak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi berdasarkan ini, jadi kalau kita ini ya, dalam penelitiannya Universitas Gadjah Mada ini 20 kilo, jadi 120 kilo dalam waktu 3 bulan. Kan cepat sekali itu. Jadi 20 jadi 100 berapa kali nih? Hampir 6 kali. Cepat sekali cacing. Nah kemudian cacing ini juga menghasilkan kascing. Kascing itu merupakan pupuk yang paling bagus sebenarnya. Jadi kalau kita browsing di internet, harga kascing paling mahal di antara pupuk yang lain. Kenapa kascing paling mahal? Kalau di tempat itu ada bahan kimia atau organik, cacingnya nggak bisa hidup. Iya, jadi jangankan kimia, kena sabun saja cacing lari. Jadi kalau kita mau buat pupuk yang benar-benar mau yang menyehatkan, yang benar-benar ini, pupuknya dari kascing. Kan sebenarnya tadi seberapa kuat tanaman, sebenarnya tanaman sehat endaknya, subur endaknya, berkhasiat endaknya, kan berdasarkan tanahnya. Kalau tanahnya subur, nilai nutrisinya baik, nilai unsur haranya baik, tanamannya mesti baik. Nah, salah satu yang terbaik adalah kascing ini. Jadi rata-rata yang misalkan tanaman kascing ini, tanaman organiknya bukan hanya ini, bisa jadi obat. Jadi ada teman-teman yang ada diabetes ya, tanam terserah sayur aja, terserah sayur apa. Tapi pupuknya dari kascing, dampak yang dirasakan tubuh beda.
Jadi bisa yang biasanya harus minum obat, ya minum obat tapi dosisnya berkurang. Tubuhnya lebih sehat, lebih ini. Kenapa? Ya ini. Kan manusia itu diciptakan dari tanah katanya gitu. Tumbuhan juga hidupnya dari tanah. Jadi nutrisi pembentuk tubuh itu sebenarnya sama juga nanti yang di tanaman itu. Jadi makin lengkap gitu. Akibatnya apa? Sehat untuk dimakan. Nah, kemudian yang kita kembangkan lagi adalah asola. Asola ini cepat sekali. Jadi kandungan nutrisinya juga tinggi. Jadi kalau kita punya 1 meter persegi, jadi asola ini biasanya itu pertumbuhannya itu ini 35 per hari. Jadi kalau pengen 100%, jadi 1 jadi 2, 3 hari. Jadi cepat sekali ya, 1 jadi 2 itu 3 hari gitu. Jadi kalau kita nanam misalkan 1 kilo, 3 hari berikutnya kan jadi 2 kilo gitu. 2 kilo pada hari berikutnya jadi ya terus gitu. 4 kilo, 8 kilo gini. Nah, kalau sudah ini biasanya kesalahan orang itu panen semua. Jangan dipanen semua. Jadi panennya ya separuh saja. Kan ini faktor perputaran. Soalnya ini kecil-kecil, apalagi wolvia. Ini wolvia ini jadi biasanya kalau kita nanam asola itu ada asolnya sendiri, ada duckwen atau mata lele, kemudian ada wolvia. Nah, wolvia ini kecil-kecil. Tapi sebenarnya wolvia pertumbuhannya juga sangat cepat. Tapi ya gitu, jumlahnya harus banyak. Kan kendalanya orang itu mulai dari setengah kilo atau apa kan untuk bertambah itu kan lama. Nah, biasanya kalau asola ini ditanam 1 hektar bisa menghasilkan kira-kira 5 ton per siklus. Tapi ya ini ya, kan continue terus 3 hari. Jadi kalau punya 1 hektar dipanen separuh 3 hari lagi jadi kalau skala besar gitu. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau kita tanam asola untuk ayam dikasih mentahan aja nggak apa-apa. Jadi suka juga ayam. Nggak usah itu dikasih makan gitu, entok juga mau. Ayam. Nah, kemudian juga biasanya kita untuk pakan kita gunakan adalah limbah dari udang. Nah, limbah udang inilah yang biasa mempengaruhi kualitas kuning telur. Jadi kalau mau kuning telurnya warnanya orange, terutama untuk itik, kita kasih limbah dari udang. Jadi biar warnanya bagus. Nah, kemudian juga yang sering kita gunakan untuk bahan pakan adalah tepung ikan. Nah, tepung ikan ini kalau bisa ngolah sendiri ya. Jadi ikan-ikan rucah itu. Soalnya kalau tepung ikan yang di pasaran, kalau kita nggak tahu yang produsennya, kadang-kadang kurang jujur orangnya. Kadang-kadang ditambah apa, tambah macam-macam gitu. Jadi akibatnya kendala di Indonesia itu banyak yang kurang jujur aja. Termasuk tadi, ya sekam bekatul ngomongnya tambah sekam. Kemudian tepung ikan kadang-kadang ditambah sama pasir laut. Jadi kan nggak tahu warnanya kan hampir sama putih semua. Kadang-kadang Pak kami kasih tepung ikan kok hasilnya jelek. Ya kadang-kadang bukan tepung ikannya yang salah, tapi campurannya di dalamnya itu yang kurang tepat. Karena itu paling gampang pakai ini ikan runcah. Ikan runcah itu kan ikan yang sudah kelihatan ini. Tinggal digiling, kemudian direbus, kemudian dipres, dijemur. Nah, ini air pres-presan itu jangan dibuang. Airnya itu bagus sekali untuk pupuk organik cair. Jadi yang tadi saya cerita dari ikan itu bagus sekali untuk pupuk organik cair. Kebetulan dulu saya tanam stroberi dalam skala agak luas. Nah, salah satu pupuk yang kami gunakan adalah dari ikan ini. Jadi kita ngomong nutrisi. Asam amino. Soalnya dari ikan, kita jus, kita campur gula, kemudian kita fermentasi selama 3 bulan. Hasilnya stroberi itu baunya lebih enak gitu. Kalau kita bawa di mobil, 1 mobil bau semua.
bau segar ya, bukan bau nggak enak, bau segar. Kemudian daya simpannya juga lebih lama. Ya, tapi sebenarnya seperti ini kan sama ya, seperti zaman dulu ketika kakek-kakek kita waktu ada hewan mati kan dikubur di dekatnya tanaman. Ketika dikubur dekat tanaman itu kan tanamannya subur, hasilnya meningkat gitu. Nah, ini jadi biasanya jadi bahan alternatif yang biasanya dipakai buat pakan. Kadang-kadang kan begini ya, ada limbah roti, mie afkir ini kalau kita langsung berikan kadang-kadang kita takut. Lebih baik kita fermentasi dulu. Jadi proses fermentasi itu sebenarnya juga mensterilkan bahan. Kenapa? Proses fermentasi nanti kan bisa pH-nya antara 3-4. THPG4 itu bakteri yang bukan bakteri asam, dia akan mati. Biasanya bakteri-bakteri patogen dan lain itu biasanya sifatnya adalah basa, netral sampai basa gitu. Kalau asam itu kan hampir sama bakteri yang ada di saluran pencernakannya. Jadi kalau misalkan di lambung pH-nya kan 3-4 gitu ya, hampir sama. Jadi proses fermentasi itu sebenarnya ya salah satunya untuk mensterilkan, kemudian proses berikutnya adalah mempercepat penyerapan nutrisi tanaman itu. Nah, kalau kita buat pakan biasanya ada namanya bahan pengikat. Ya. Ya. Biasanya kita gunakan pati. Jadi pati bisa misalkan tepung kanji bisa, singkong bisa, pokoknya yang ngandung pati. Nah, ini kadang-kadang bisa kita gunakan, kadang enggak ya berdasarkan alat yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan alat modelnya yang kemarin video itu tepung alat getuk itu atau daging biasanya kita pakai pengikat. Tapi kalau untuk buat alat pelleting, skrudelnya itu biasanya kita nggak usah pengikat. Nah, tapi untuk ikan, buat pakan ikan biasanya kita gunakan untuk mengapungkan atau melayangkan atau tenggelamkan pakan itu. Jadi untuk melayang kemudian mengapung atau tenggelam biasanya menggunakan pati. Kan ikan macam-macam ya mau ini jenisnya. Nah, ini biasanya jadi bahan baku yang dirangkum ya, misalkan untuk pakan. Jadi ini nanti protein, kemudian kepala udang, ini. Nah ini. Nanti tabel-tabel ini kita butuhkan kalau kita mau buat pakan. Nah, ini bahan pakan yang kita tadi rangkum. Ini proteinnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah setiap bahan itu ada namanya anti nutrisi. Jadi anti nutrisi ini sebenarnya mengganggu proses pencernakan. Jadi kadang-kadang bisa membuat keracunan bagi ternaknya. Karena itu anti nutrisi ini harus ditanggulangi gitu. Nah, misalkan aja gini, misalkan tepung kedelai itu ada namanya antitripsin. Jadi ini caranya penanganannya apa? Biasanya dipanaskan. Jadi kan setiap bahan mesti ada anti nutrisinya. Jadi kalau kedelai, tepung ini, tepung matahari, ubi, singkong dan lain-lain ini anti nutrisinya ini. Penanganannya pemanasan. Nah, kemudian misalkan ini lagi lain-lain ya. Nanti ya seperti ini, sorghum ini pemanasan. Rata-rata penanggulangannya dipanaskan ya, jadi rata-rata. Nah, kalau misalkan kita proses fermentasi itu, jadi kalau misalkan bungkil kopra gitu ya, kita fermentasi menggunakan rhizobus ini. Rhizobus ini adalah jamur tempe. Jadi jamur tempe. Nah, beda ya, kalau difermentasi, tanpa fermentasi proteinnya 2,9. Kemudian 22,9. Setelah difermentasi naik jadi 29,8. Karena itu nanti kita belajar fermentasi itu. Kenapa? Meningkatkan proteinnya. Kemudian menurunkan serat kasarnya. Serat kasar itu sebenarnya kalau untuk unggas semakin kecil semakin baik. Nah ini, kalau tidak padi, kita fermentasi jadi 10. Tanpa fermentasi, dia cuma 7,7. Jadi dia meningkat. Seratnya dari 25 turun jadi 17. Soalnya dia
mecah dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Nah, kalau buat pakan biasanya strukturnya seperti ini rata-rata. Jadi biji-bijiannya itu kisarannya adalah 40-75%. Kemudian by product, jadi limbah-limbah atau apa itu antara 10-30. Bungkil sumber protein seperti ini, minyak dan lain-lain ini ya. Nah, ini kalau berdasarkan penelitian Balai Pertanian, batas kalau untuk ransum ayam KUB, jadi dedak ini antara kisarannya antara 30-40. Nah ini kalau dedak jagung penggunaannya bisa 100%. Ini berdasarkan balai penelitian yang punyanya pertanian. Nah sebenarnya kohe juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan, tapi ini kontra ini enggak ya, ada yang setuju ada yang enggak kohe ini. Ada yang bisa penggunaannya adalah 10-20%. Yang biasa digunakan untuk pakan biasanya adalah kohe puyuh atau dari ayam petelur, soalnya nutrisinya tinggi. Difermentasi. Nah, setelah kita tahu bahan-bahannya itu, kemudian kita baru menyusun buat pakan. Jadi kita tahu bahannya, kemudian kita tahu nilai nutrisinya, kemudian kita harus tahu kebutuhan dari ternaknya, kebutuhan nutrisi dari ternaknya. Jadi kalau kita sudah tahu bahan pakanan tadi nutrisinya apa, kemudian kita ini batasan penggunaan, kemudian kita juga harus tahu kebutuhan nutrisi. Jadi misalkan kita mau buat ini ya, ayam kampung itu termasuk ayam buras. Jadi ayam buras. Kemudian starter umur 1 sampai 3 minggu. Jadi kita lihat proteinnya. Jadi dia butuh 18%. Kemudian ayam buras kalau untuk finishingnya proteinnya 15% turun. Nah, untuk saat ini kita belajar yang sederhana aja. Yang batasi adalah protein sama energi. Jadi yang kita lihat energi sama proteinnya ya. Jadi ini nanti kita belajar metode namanya try and error. Jadi kalau salah dicoba lagi, coba lagi sampai sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Nanti programnya juga saya share di grup, jadi nanti kita pakai Excel saja, lebih gampang. Nah ini. Nah kalau ini pakan yang sudah jadi, yang dari Balai Penelitian Pertanian biasanya menggunakan ini. Jadi jagung kuning, bekatul, kacang kedelai, tepung ikan, tepung darah, minyak ikan. Ini yang biasa jadi untuk 17, kemudian, nah ini jadi kebutuhan minimal. Nah, saya lanjut lagi kalau biasa yang digunakan untuk pelet ikan ya. Jadi tadi kan untuk ayam ya. Jadi ikan itu nilai nutrisinya lebih tinggi. Nah, bahan-bahan yang digunakan mau nggak mau juga harus mempunyai protein yang tinggi. Biasanya nih tepung ikan runcah, kemudian kepala udang, tepung tulang, tepung jeroan, asola dan maggot. Ini kalau kita lihat semua ini proteinnya tinggi-tinggi semua ini. Nah, kemudian untuk pengikat untuk ikan biasanya gini, menggunakan singkong tepung gaplek itu penggunaannya antara 10-20%. Kemudian kalau singkong yang direbus antara 20-30%. Kemudian onggok ini sampai ini. Jadi ini intinya kan seperti kanji ya. Ya, jadi ini tapioka ini 10 ini. Ya ini. Ini semua gunanya adalah untuk mengikat kalau ikan tadi. Jadi nanti untuk mengapung, melayang atau tenggelamnya ini. Nanti kita atur dari sininya. Nah, kalau pelet untuk ikan biasanya gini, asola segar itu biasanya maksimal antara 20-30%. Kemudian dedak halusnya itu antara segini. Bungkil kedelai 45, kemudian bungkil kelapa 15-17. Nah ini. Nah, penggunaan kalau membuat pelet ikan biasanya ini. Jadi kita buat lemnya itu 10% dari bahan yang ada itu. Jadi 10% itu. Kemudian mesin sebenarnya kalau kita mau buat
pakan. Jadi kita campur yang kecil dulu, kemudian yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar gitu. Kenapa? Semuanya homogen. Jadi setelah kita tahu ukurannya berapa kilo, kita campur mulai dari yang kecil. Kemudian baru masukkan ke alatnya, kemudian sudah jadi gitu aja sebenarnya. Sederhana aja buat pakan. Ya. Sekarang saya ajarin ngitung kebutuhan. Kalau kita pakai metode try and error itu tadi. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Nah, nanti yang ini ada 2 kolom, yang atas sama yang di bawah. Yang di atas ini bisa diganti-ganti sesuai dengan bahan yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. Jadi ini ada jagung kuning, dedak padi, asola, ini bisa diganti-ganti. Kemudian diisi nih. Jadi proteinnya berapa, ini yang penting gini, harganya berapa, BK-nya berapa, proteinnya berapa, tadi tabel-tabel itu ada semua sebenarnya. Kebutuhannya ada semua itu, tinggal masukkan aja. Ya, kita mungkin contoh langsung ya, misalkan kita ilustrasi aja. Kita mau buat pakan ayam gitu ya. Kira-kira bahan di tempat Bapak Ibu apa yang ada? Jagung ada ya? Dedak padi ada? Kemudian asola ada? Ya, dianggap ada. Kemudian ini tepung ikan ada? Dianggap ada. Ya, bungkil kelapa nggak ada. Misalkan ini di GGS nggak ada ya. Misalkan ada tadi misalkan saya pakai misalkan ini ya, limbah rumah tangga, ya. Kalau limbah rumah tangga kan semua ada. Jadi kalau Bapak Ibu ganti ini, bawahnya juga nanti ganti juga. Nah, ini ya, jadi nanti ini, nah ini tadi kan nomor 6, jadi itu ganti limbah rumah tangga. Tadi kan DGGS, aduh. Nah ini kan jadi limbah rumah tangga. Nah, kandungan proteinnya berapa limbah rumah tangga? Bentar ya. Nah, setelah ini kita kasih harga, kira-kira harganya berapa? Jangan 0. Jadi untuk ongkos tenaga kerja dan lain-lain lah 1.000 lah ya. Anggap aja 1.000. Jadi harga ini menentukan harga pakan soalnya. Jadi nanti kita rubah-rubah, yang kita cari kan proteinnya harus terpenuhi, energinya harus terpenuhi, kemudian harganya paling murah. Jadi harga ini sebenarnya harus real, supaya kita benar-benar buat pakannya itu sesuai yang bagus gitu. Bagus, harganya paling murah. Ya, saya mulai dari atas dulu ya. Jagung berapa harganya kira-kira? Berapa? 5.000, 6.000, 5.000, 6.000, jadi udah gak apa-apa. Dedak padi berapa? 4.000? Ya 4.000 ya. Asola? 1.000, ongkos tenaga kerja. Bungkil kelapa nggak ada ya, misalkan tepung ikan lokal biasanya kalau di daerah tempat saya itu harganya 5.000, 6.000, tapi ini yang lokal ya. Protein antara ya kita anggap 6.000 ya. Nah misalkan yang lain sudah gitu aja, kita pakai bahan jagung, dedak, asola, kemudian tepung ikan, limbah rumah tangga. Nah kemudian biasanya kita, ya itu aja ya, misalkan untuk sementara itu. Nanti Bapak Ibu rubah sendiri ya, nggak apa-apa ya, ini buat mainan aja. Jadi try and error. Jadi, nah kemudian kita mau buat pakan yang apa gitu. Mau pakan jenis,
Bentar ya. Nah, setelah itu kita harus tahu batasan-batasan penggunaannya. Kan tadi batasan penggunaannya seperti ini. Nah, jagung 60 sampai ini, kemudian lain-lain. Nah, ini harus tahu batas-batasannya. Kemudian juga kita harus tahu, nah ini, kita mau bikin ayam buras, misalkan untuk yang besar gitu, finishernya. Jadi proteinnya adalah 15, ya. Kebutuhan proteinnya 15, atau terlalu sedikit. Kita yang besar, misalkan yang kecil, kita buat starter, proteinnya kira-kira adalah 18 ya. Nggak kelihatan ya 18 ya? Ya, kelihatan ya. Kemudian kita lihat untuk energinya. Energinya. Ini energi metabolisme. Kalau starternya adalah 2700. Nah, kita ini. Nah, ini ya. Jadi tadi proteinnya, tak taruh bawahnya aja, proteinnya adalah 18 atau 17 ya, 18. Kemudian energi metabolis ini 2700 yang saya bawa itu ya. Nah. Kemudian gini, jagung batasan misalkan kita pakai 60% aja. Yang lain itu sudah sesuai ya. Jadi batasan jagung 60 sampai 70. Misalkan kita mau apa gitu. Yang harganya misalkan jagung kita coba misalkan buat 40 gitu. Oh, sebentar, limbah rumah tangga tadi belum ditulis proteinnya berapa itu berapa ya? Nah, ini berdasarkan lingkungan hidup. Jadi limbah rumah tangga itu proteinnya adalah 13. Ya, saya tulis saja 13. Kemudian energi metabolismenya berapa? Energi. Saya tulis dulu. Ya, kita tulis saja. Kalau kesulitan cari data, tulis saja di Google ya. Jadi misalkan energi metabolis bukan kaplek, limbah rumah tangga. Oh, enggak ada datanya ini. Nanti mungkin Bapak Ibu cari aja dulu ya, nanti biar cepat. Saya yang tahu kan 13 ya, jadi proteinnya limbah rumah tangga tadi proteinnya 13, kemudian energi metabolismenya belum ketemu, jadi kalau belum ketemu biarkan aja, tapi nggak bisa buat patokan ya, jadi harus tahu dulu energi metabolisme dari ini. Biasanya kalau kita mau buat pakan itu sebenarnya kita labkan ya, kalau mau aman, jadi proteinnya berapa, energinya berapa gitu. Nah, tapi berdasarkan pengalaman rata-rata energi metabolis limbah rumah tangga itu berkisaran antara 2000 Pak Ibu. Energinya.
ini berdasarkan jenisnya apa gitu sebenarnya. Nggak bisa dihantem ini. Jadi ini sebenarnya sangat rancu sekali limbah rumah tangga ini. Jenisnya apa ini rancu, anggap aja 2.000 ya, buat contoh aja. Nah, kemudian kita susun ini. Nah, jumlahnya harus 100. Nah, ini kan tadi tak rubah jadi lebih dari 100. Jadi kita kurangin ini. Misalkan apa yang kita kurangin? Misalkan asola kita kurangin. Nah, ini jadi 100. Nah, kemudian kita cek, oh proteinnya kurang, kan masih 17, padahal yang diminta adalah 18. Jadi kita rubah lagi. Nah, tadi berarti asolanya kita tambah lagi, karena asola batasannya 20. Harganya juga murah, tadi kan cuma buat sendiri. Berarti kita naikkan maksimal aja harganya. Jadi kalau harganya murah, pakai secara maksimal. Nah, 20. Kemudian ini kan 110, nah kita kurangi lagi, misalkan kita kurangi dedaknya. Berarti misalkan dedaknya saya kurangi jadi 15. Nah, jadi 19. Nah, proteinnya terpenuhi. Nah, ini gampangannya begini, yang paling mahal buat pakan adalah protein biasanya. Tapi berhubung asola tadi buat sendiri, biayanya cuma 1.000, jadi sebenarnya masih nggak apa-apa. Nah, tapi harga pakan kita adalah 4.370. Nah, kalau misalkan tadi FCR-nya 4, ya 1 kilo, jadi 4, berarti kan misalkan harganya 4.500 aja. Jadi kalau harga 4.500, kemudian kalau harga DOC tadi berapa harga DOC? Enggak. DOC-nya ayam kampung itu rata-rata mungkin 8.000 ya. 8.000, 9.000 ya. Ya, kita hitung enggak dengan harga ini kira-kira untung enggak kalau buat pakan? Harganya gitu. Nah, kalau misalkan harga pakan 4.000 masih mahal, kita rubah supaya lebih murah lagi gitu. Tapi nilai proteinnya harus terpenuhi, nilai energinya terpenuhi. Ya. Kalau kita hitung ya, tadi tak tulis di sini aja biar ketahuan harga DOC. Tadi berapa? 8.000. Nah, pakan 4 kilo kali 4 kilo kali Nah, sekarang harga panen berapa? Kalau di Malang, berdasarkan Malang, kebetulan saya kemarin ke asosiasi ayam kampung. Jadi ayam kampung yang ada di Malang itu harga dia ke petani itu 40.000 satu ekor. Ya, per ekor. Rata-rata 1,2, 1,1 kilo lah, anggap aja 1 kilo lah. Nah, jadi kalau misalkan ini ini belum tenaga lain-lain ya, harga lain-lainnya. Cuma saya hitung DOC sama pakan saja. Kayak ini nggak ada biaya tenaga kerja, nggak ada biaya ya obat-obatan, investasi, biaya tetapnya nggak saya hitung. Jadi, nah ini mendapatkan nilainya adalah 25.000. Ya. Jadi, nah ada selisih 15.000, ini kira-kira masih menguntungkan enggak gitu ya. Tapi biasanya begini, kalau masih 60% ya, jadi ini kan hampir 40% ya, 40%an yang ngepres lah, ini kan belum dihitungkan yang lain. Nah, kalau bisa, pakannya bisa dimurahkan lagi. Kalau pakan bisa lebih murah dari 4.000, nah, jadi kita lihat nih, yang paling banyak biayanya mana? Ya pakan, tadi komponen pakan yang mana gitu?
Ya, yang jagung. Berarti jagungnya dikurangin supaya nggak mahal. Nah, misalkan kita pakai batas maksimal semua, jadi kita maksimal semua. Jadi misalkan dedak tak buat 20. Ini gunanya kirim error ya, salah coba sampai yang paling murah dan kualitasnya baik. Kemudian nah, ini sudah 100%. Jagungnya kita kurangin aja, misalkan tak buat 30. Kemudian dedak tak naikkan 20. Nah, ketemu jadi masih ya ngepres juga ya, nggak terlalu beda jauh ya. Jadi 24, jadi ngubah sedikit jadi untung 1000-an. Ya, kalau 1000 buat petani itu besar loh Bapak Ibu. Tinggal faktor kali. Kalau kita punya 1000 ekor 1 juta itu. Jadi sebenarnya kalau di petani itu untungnya 1000, 2000 gitu aja. Tapi faktor kalinya yang banyak. Ya, ini secara sederhana Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa rubah-rubah sendiri, atur-atur sendiri. Prinsipnya seperti itu. Ya. Mungkin kita tanya jawab aja. Mungkin ada pertanyaan. Atau bingung Bapak Ibu? Ya, ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus terang kalau saya dengan hitung-hitungan malah pusing saya Pak. Iya, saya itu kalau hitung-hitungan tuh langsung di depan mata warna merah sama biru saja. Oke, jadi gini, kalau membuat komposisi pakan dengan hitung-hitungan gini kan memang harus menyesuaikan apa yang ada di sekitar kita. Tetangga saya itu Juragan Rujak Cingur, ya. Itu limbahnya setiap hari kangkung itu banyak, Pak. Kira-kira 10 kresek, 5 kresek besar kalau dipenuhi itu. Nah itu kalau misalnya ditambah dengan liruta, otomatis nanti ada tambahan dedaknya kalau difermentasi. Itu apakah sudah cukup untuk KUB tadi? Karena kan tadi kelihatannya Pak Budi kan arahnya yang lebih bagus KUB gitu ya. Atau condongnya KUB. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pakan kan tetap kita harus hati-hati. Tadi kalau sapi jangan sampai membuat sapi gila. Lah yang harus kita hindari apakah ada pakan yang membuat ayam gila, bebek gila, puyuh gila itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jadi bisa dihitung Pak dari tabel ini tinggal gini. Jadi gampangannya kan kebetulan saya di ini ya. Tanya aja. Jadi sama Mbak Google misalkan nilai nutrisi kangkung. Nah, proteinnya dia ya rata-rata 2,6 gram per 100. Jadi ini artinya dia ya jadi 2,6% Pak. Jadi kecil sekali sebenarnya nilai proteinnya. Kalau ini kita tarik ke persen kan tinggal 100 soalnya kan 2,6%. Nah, tapi jangan khawatir Pak. Jadi kalau misalkan proses fermentasi itu ada bakteri-bakteri seperti jamur itu meningkatkan nilai proteinnya. Nah, kalau kita sudah tahu, tadi kan misalkan saya masukkan ke rumus Pak ya. Misalkan ini, misalkan gandum ini saya ganti kangkung ya. Kangkung, proteinnya anggap aja misalkan 2,6%. Nah, nanti Bapak bisa hitung nih, berapa jumlah kangkung yang digunakan. Nah, kemudian saya lupa lagi, yang menjadi batasan adalah serat kasar. Tadi ya, serat kasarnya berapa? Mana? SK ini serat kasar. Serat kasarnya adalah 7,33.
Tadi standar penggunaan serat kasar antara 7 sampai 8, jadi aman. Nah, nanti kangkung biasanya seratnya lebih tinggi. Nah, jadi hati-hati jadi ini. Ya. Jadi bisa terpenuhi enggak sama KUB itu berdasarkan ini tadi, Pak. Nyampe enggak proteinnya? Energinya nyampe enggak gitu. Kalau nyampe proteinnya ya cukup ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ini semua adalah untuk membantu saja. Jadi yang paling real adalah pakan itu dikasihkan ke ternaknya. Ini dampaknya apa? Dia tambah besar atau tambah kecil? Gampangnya gini, tadi kan misalkan nutrisinya itu enggak terpenuhi, dia pertumbuhannya lambat. Karena itu kalau di dalam peternakan ada istilahnya recording. Recording itu pencatatan harian. Jadi kalau kami di farm itu biasanya tiap minggu kami timbang bobot ayamnya, kita sampling. Jadi bobotnya berapa. Nah itu biasanya kita coba-coba pakan kita nanti kalau dikasihkan pakan A, pertambahannya berapa per hari. Nah itu. Jadi dengan catatan ini kita bisa tahu semua itu. Ya gitu, jadi nanti tergantung jumlahnya dan lain-lain. Tapi misalkan limbah rumah tangganya tadi banyak tepung ikan, nah sebenarnya tepung ikan itu enggak harus tepung ikan Bapak Ibu. Jadi yang di pasar itu misalkan kepala, ada apa yang jerohannya ikan dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ayam. Dan itu mempunyai nilai nutrisi yang tinggi. Nah, untungnya ya, yang pertanyaan kedua gini, enggak ada ayam gila. Soalnya apa? Tadi kemarin ada pertanyaan gini, ayamnya itu mematok temannya. Dia itu kanibal. Jadi kalau dia makan temannya dia nggak terpengaruh. Jadi memang secara fisiologinya dia memang makan daging. Jadi makan daging. Hampir sama dengan ikan Bapak Ibu ya. Kalau kita ternak lele terutama, kalau kita kurang rajin, biasanya kita tanam 1000, kita panen 100. Ya, iya Pak, silakan. Tadi, sebentar. Di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebentar lagi kan Idul Adha. Idul Adha itu kan banyak sekali yang terbuang. Yang pertama darah, kemudian yang kedua lemak, kemudian yang ketiga itu rumen. Ya. Bagaimana memanfaatkan dari sikon atau masa korban itu pertama yang pertama untuk pakan atau untuk pupuk. Kemudian yang kedua untuk sayur. Di tempat dekat kami, meskipun 20 kilo, itu sayur itu melimpah. Setiap hari mungkin 1 truk itu bisa. Tetapi itu belum kondisi busuk, jadi baru layu. Nah, bagaimana untuk mengawetkan sayur itu untuk makanan ternak, baik ayam maupun kambing atau sapi. Mungkin pertanyaan saya 2 ini dulu. Ya, terima kasih Pak. Jadi waktu Idul Adha besok, jadi kan banyak yang terbuang. Nah ini gunanya untuk apa dulu? Pertama misalkan untuk pakan, biasanya kalau darah itu biasanya kalau kita mau buat pakan kita panaskan dulu. Kita panaskan nanti dia membengku, jadi dideh ya istilahnya itu. Nah dari dideh itu nanti dibuat tepung darah. Itu memang sudah banyak digunakan juga untuk pakan. Tadi ada tepung darah. Kalau Bapak Ibu mau gunakan darah ini sebagai pupuk, bisa metodenya banyak ya. Jadi tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau mau tidak bau, perbandingan gula sama darahnya adalah 1:1. Kita pakai gula tetes tebu, jadi 1:1, kita bisa fermentasi selama 3 bulan minimal. Sebenarnya kalau makin lama makin baik. Ya. Nah kemudian sayur ini metodenya banyak juga, metode kering atau metode basah. Kalau metode kering ya dikeringkan, ya. Jadi sebenarnya penyimpanan itu ada 2 jenis. Jadi kering atau metode basah. Nah metode basah itu bisa kita pakai nanti diajarin buat silase. Biasanya untuk ayam, sapi dan lain-lain nanti diajarin buat silase. Jadi nanti kita ajarin buat silase. Jadi silase itu biasanya buat rumput dan lain-lain. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk rumput, semua bisa kita manfaatkan sebagai silase.
Jadi sebenarnya kalau untuk pakan sapi, sekarang namanya adalah pakan sapi lengkap. Pakan sapi lengkap itu artinya, kalau dulu kan mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini ya, konsentratnya sapi, hijauannya sapi gitu ya. Nah kalau sekarang yang baru-baru ini, bukan yang baru ya, maksud saya sudah lama ini, jadi petani yang udah besar itu dicampur aja antara konsentrat sama rumputnya. Jadi namanya pakan lengkap. Nah nanti sayur itu biarpun banyak, kalau buat silase cepat habis. Jadi ya gunanya untuk apa ya? Kalau untuk pakan itu bisa dimanfaatkan sebagai silase. Nah bisa dicampur misalkan sama rumput, sama daun, sama apa macam-macam, nanti bisa disimpan seperti itu. Kalau tadi dikeringkan itu tidak mengurangi nutrisi. Iya, mengurangi nutrisi. Jadi proses pengeringan nilai nutrisinya kurang, tapi masih ada dibandingkan nggak ada. Iya. Kalau untuk fermentasi basah itu perbandingannya harus seperti apa? Ya, nanti praktek Bapak Ibu nanti diajarin. Jadi nanti langsung praktek aja biar ingat. Ya. Jadi kalau kita buat silase intinya adalah anaerob ya, nanti rapet gitu. Soalnya kenapa? Kalau nanti dibuka biasanya ada bakteri pembusuk. Jadi nanti kan ini nyontoh di pencernaan sapi. Pencernaan sapi itu kan nggak ada oksigen. Pencernaan ayam kan nggak ada oksigen. Beda dengan akar ya. Kalau kita mau pupuk dan lain-lain, akar itu butuh oksigen. Jadi bakteri yang hidup adalah bakteri yang membutuhkan oksigen. Ya, jadi nanti kalau silase itu bisa disimpan sampai setahun. Pokoknya nggak dibuka aja. Karena itu biasanya kan pakai plastik itu. Kalau udah perusahaan besar sudah ini pakai alat yang sudah langsung bikin silase. Ini sebentar, untuk kembali kemarin saya karena tidak ada waktu bertanya untuk kandang, ya ini balik lagi. Saya punya tempat di tengah sawah, itu rencana untuk ternak ayam. Nah, itu banyak tikus, kemudian ular, kemudian biawak. Nah, terus bentuk kandang itu harus seperti apa? Karena hewan seperti itu jadi makanannya. Iya betul Pak. Jadi kendala kalau kita di alam-alam gitu, mau nggak mau kandang kita harus rapat. Jadi ram-ramnya itu harus rapat Pak. Jadi terutama juga kalau kita ternak puyuh ya, puyuh itu juga rawan dimakan tikus. Jadi mau nggak mau ramnya harus rapat Pak. Jadi kalau lihat Bapak ini kandangnya mesti harus tertutup. Jadi bukan untuk apa ya mengantisipasi itu tikus, ular dan lain-lain itu. Jadi yang ukuran ram itu kan macam-macam. Pilih yang agak kecil Pak, mungkin 1 cm untuk 8 cm yang tidak memungkinkan tikus itu masuk. Yang paling sederhana seperti itu. Ya. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak. Ada 2 pertanyaan yang sedikit terhubung dengan Bapak itu. Kalau misalnya lahan kita agak sempit ya, itu kalau di situ sana ada kandang kambing dan ada kolam, bagaimana kalau kita mau bikin kandang ayam juga di daerah situ? Misalnya tanah nggak nyampe nggak nyampe 1000, itu bagaimana dengan ada 3 macam itu? Terus yang kedua untuk pakan ayam yang sumbernya dari ikan mengejar protein itu bagaimana dengan misalnya ikan asin limbahnya banyak, apakah itu berdampak atau bisa digunakan ataupun tidak? Terima kasih. Iya, jadi kalau lahan kita terbatas, mau nggak mau nanti jumlahnya juga terbatas Pak. Jadi memang sebaiknya kalau kita ternak itu ada 2, makan rumput sama yang nggak makan rumput. Ya, jadi kenapa? Bisa memanfaatkan semua limbah yang ada. Jadi jumlahnya aja yang kita kurangin. Jadi nggak harus banyak atau apa gitu. Mungkin ya kambingnya 2 atau 1, kemudian ayamnya 10 atau apa gitu Pak. Jadi kita hitung mau tanaman apa yang mau kita tanam ya. Saya dengar kemarin juga Pak Bayu sering ngomong nanam jagung berapa untuk ini, gitu kan ada hitungannya sebenarnya. Ya, jadi ya memang kalau integrated farming itu sebenarnya semakin paling enggak ada yang makan rumput, ada yang nggak makan rumput. Kemudian ada ikan, Pak. Jadi muter semua. Ikan itu sebenarnya antisipasi juga kalau misalkan ternak aja yang mati atau apa bisa kita buat pakan ikan. Jadi nggak ada yang buang gitu. Jadi bagaimana kita buat proses itu nggak ada yang hilang.
Jadi kita benar-benar menghargai ini limbah itu. Jadi limbah itu kita benar-benar hargai. Untuk yang pakan dari Ya, ikan. jadi kalau misalkan ikannya sudah asin, ini kan mengandung garam ya. Jadi penggunaannya lebih sedikit dibandingkan yang tidak menggunakan garam. Jadi kalau tadi ikan itu maksimalnya 10%. Jadi mungkin kalau tingkat keasinannya tinggi bisa pakai 3% sampai 5%, Pak. Jadi yang asin itu tadi mempengaruhi. Sebenarnya juga ternak itu butuh mineral. Jadi nanti kalau sudah ada garamnya nggak usah ditambah mineral yang lain. Ya, jadi kalau kita pelihara sapi atau apa kan mesti kadang-kadang kita kasih garam ya. Ya, jadi kalau ini ya garamnya yang lain dikurangi. Jadi kan seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Bapak Budi, ini ada hubungannya dengan ayam. Walaupun ini saya lihat dari salah satu channel YouTube peternak lain seperti itu, nggih. Terutama beliau di penetasannya Bapak. Nah, limbah penetasan dari beliau itu kan berupa cangkang telur Bapak, termasuk juga telur yang gagal menetas. Nah, dari video beliau itu yang gagal menetas itu Bapak, itu dimasak, dikukus, terus dijadikan pakan ternak untuk unggasnya, untuk induknya itu sendiri gitu. Jadi setelah direbus itu digiling pakai kayak gilingan daging itu Bapak gitu. Dan saya melihatnya oh iya ya protein tinggi seperti itu. Itu berbahaya enggak ya Bapak? Karena itu berasal dari telur si induk sendiri itu. Itu memicu kanibalisme enggak seperti itu. Gitu ya. Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Memang kalau untuk ayam masih enggak apa-apa ya. Soalnya tadi kan sifatnya dia karnivora. Jadi beda dengan sapi. Jadi dia makan temannya, jadi sama-sama ayam dimakan ayam, masih nggak apa-apa. Iya, ini hampir sama dengan lele juga. Memang secara alam seperti itu. Tapi memang kalau memang kelihatannya secara etika dan lain-lain kelihatannya nggak pas gitu. Ya, kurang pas. Kalau memang nggak pas bisa sebenarnya kalau dia ada kolam lebih gampang dimasukkan ke ikan ya. Jadi kalau biasanya kalau ternak-ternak yang mati itu kita kembalikan ke ikan. Kenapa ke ikan? Kan nggak ada hubungannya ikan sama ayam. Ya kalau ayamnya sehat gitu ya. Kalau ayamnya sakit, ini kalau dimakan ayam bisa nular. Ya. Mungkin karena tadi udah direbus, sudah kan disterilisasi dulu. Jadi penyakitnya sudah mati. Tapi sebenarnya kalau pengen aman ya lain jenis. Ya, lain jenis. Jadi dari ayam ke ikan dulu. Nanti ikan kembali ke ayam enggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada ikan mati dikasihkan makan ke ayam. Jadi bolak-balik. Iya, Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih kesempatannya Pak Budi. Ada pertanyaan gini, materi yang Pak Budi sampaikan pagi ini agak crash di kepala saya Pak. Crashnya karena gini, hari sebelumnya kita diajarin menanam jagung Madura. Jadi jagung Madura. Artinya kemudian pertanyaan saya sendiri mungkin kita peternak biasa menggunakan jagung hibrida Pak ya. Iya, jagung untuk peternak ya. Jagung ternak ya, jagung hibrida. Kebanyakan di market. Nah, bagaimana solusinya? Artinya antara jagung hibrida dengan jagung Madura. Terima kasih. Itu sementara itu dulu Pak Dwi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang Pak Bayu lagi mempromosikan penggunaan jagung Madura. Kenapa jagung Madura? Sebenarnya intinya itu ke mandiri bibit Bapak Ibu. Jadi nanti kan jagung ada dua, hibrida sama komposit.
Jadi yang hibrida ini nggak bisa diperanakkan lagi. Kita cuma satu, kemudian sudah harus beli lagi. Padahal visinya Pak Bayu kan ini mandiri bibit juga. Karena itu Pak Bayu menggunakan jagung Madura itu. Jagung Madura yang mungil itu. Jadi sebenarnya nanti semakin diperbaiki alurnya dan lain-lain, nanti hasilnya juga besar ya. Memang pagi ini saya ngomong secara umum garis besar yang biasa dilakukan oleh petani-petani yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau kita peternak ini kalau buat pakan biasanya pakannya adalah jagung untuk pakan. Jadi ya tadi untuk hitungan untuk umum Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau keluarga BSM ini mau jagung Madura juga sebenarnya lebih luar biasa lagi. Jadi luar biasanya lagi sebenarnya apa? Sebenarnya sehat tidaknya ayam kan berdasarkan pakannya itu. Padahal jagungnya ini sebenarnya pengaruh. Padahal ini hibrida. Nah, jadi sebenarnya dalam pemikiran saya gini Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada hukum alam begini. Semakin cepat diproduksi, artinya kalau kita konsumsi semakin cepat tua kita juga. Agak bingungin ya. Ambil contoh begini. Ayam broiler itu umurnya panen kira-kira 32-33 hari. Menurut Bapak Ibu sehat enggak dengan ayam yang kita pelihara selama 4 bulan? Sehat mana Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Kenapa? Lama ya? Kan gini, ternyata begini. Kalau kita kena penyakit kanker dan lain-lain, kenapa kok nggak boleh makan ayam daging broiler? Iya, makin parah. Kenapa? Itu ada pemicu zat pertumbuhan di situ. Hormonal juga. Karena itu kalau misalkan kena kanker dan lain-lain kan menghindari, rata-rata daging semua menghindari, ya kan? Nah sebenarnya organik itu sebenarnya yang paling bagus yang alami. Kadang-kadang saya mikir begini, sebenarnya kalau kita rubah-rubah semakin cepat, sebenarnya tua kita kan semakin cepat juga kita makannya. Iya Bapak Ibu ya. Nah kalau saya ilustrasinya begini, kita mau hidup itu kalau ilustrasi saya sebagai maraton atau sprinter yang 100 meter. Nah kalau 100 meter berarti kita harus makan makanan yang cepat ini. Yang instan-instan ini. Kan lama-lama kan kita dirancang itu supaya cepat sekali. Kalau sekarang daging sudah nggak gunakan ternak loh Bapak Ibu. McD yang di Singapura sudah nggak gunakan ternak. Jadi kita kembangkan sel dari itu, kita kembangkan jadi seperti rasanya seperti daging. Ya ada namanya. Ya itu kan ini kan dengan gara-gara perubahan iklim dan lain sebenarnya peternakan itu kan gara-gara perubahan iklim kan ini kena kecaman karena ini pemanasan global itu. Karena kotorannya itu pemanasan global itu. Apanya? Iya kan peternak itu mengeluarkan gas metan. Jadi itu kan mempengaruhi atmosfer bumi. Nah tapi sebenarnya dengan menggunakan produk-produk fermentasi ini sebenarnya mengurangi gas metan itu. Jadi biasanya ternak-ternak yang sudah dikasih fermentasi kotorannya lebih nggak bau. Ya, jadi seperti itu. Jadi Pak, tadi jagung ini sebenarnya pilihan Pak. Jadi sebenarnya saya ngomongnya secara umum aja. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong produksi jagung ya Madura yang kecil, kalau belum diedukasi di sini jelas ditolak Pak. Jadi mereka baru diedukasi dulu baru mau tanam. Kalau nggak diedukasi jelas enggak. Jadi memang gambaran tadi yang saya gunakan adalah gambaran umum yang biasa kalau kita mau buat pakan. Ya. Baik, satu lagi. Kebetulan ketika saya setelah bermain dengan ayam Pak, saya bermain dengan sapi Pak. Di sapi ini saya nanam sorghum Pak. Jadi di sapi ini sorghum pertanyaannya karena saya udah nggak punya ayam Pak. Sapi bareng Pak ya. Iya. Kemudian hasil sorghumnya saya bingung. Oh jualnya. Mau diapain gitu. Nah pertanyaan saya apakah sorghumnya bisa menjadi substitusi atau mungkin pelengkap untuk dalam pakan gitu, pakan ayam. Terima kasih Pak itu. Iya.
Jadi memang bisa Pak, jadi sorghum itu. Jadi Bapak Ibu pernah dengar polar ya? Ya itu kan dedaknya sorghum. Jadi sebenarnya ya bagus juga untuk pakan, mungkin harganya terlalu mahal ya. Jadi kalau misalnya sapi kita secara ekonomis biasanya kita sarankan kalau mau jagung manis Pak. Itu nilai ekonomisnya tinggi. Jadi kita mungkin Pak Bayu sering banyak cerita ya. Jadi jagungnya aja kita udah untung banyak. Kemudian tebonnya untuk pakan sapi. Jadi sebenarnya nanti lebih untung jualan jagung manisnya daripada pelihara ekor sapinya. Jadi sorghum Pak bisa Pak. Jadi untuk substitusi untuk pakan ayam juga bisa. Untuk sapi juga bisa. Ya, jadi kenapa kita pilih sorghum Pak? Kita pilih sorghum kan karena kita setahun hanya nanam sekali Pak. Iya kan? Kita cuman tebang muncul lagi gitu loh. Iya. Jadi itu basic ininya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi pertimbangannya kan macam-macam. Jadi terserah nggak apa-apa. Jadi semakin bervariasi semakin baik. Jadi pembuatan pakan ini Bapak Ibu ya, semakin banyak pakan bahan yang digunakan juga semakin baik ya. Jadi kalau misalkan kita punya bahan 10 aja, kalau buat rata-rata kan punya 10% aja itu. Jadi kenapa butuh makan banyaknya? Yang pertama keseimbangan asam amino, kemudian vitamin dan mineralnya lebih lengkap Bapak Ibu. Jadi lebih ini. Soalnya kalau kita ngomong mineral dan vitamin itu banyak di tanaman-tanaman. Ya. Oke. Iya. Perbedaan mendasar untuk pakan pedaging sama petelur tuh di mananya nih Pak? Tadi saya kurang jelas. Iya, oke. Jadi untuk kan gini, tujuannya kan beda. Ayam pedaging itu tujuannya adalah daging. Nah, di Indonesia itu enaknya gini, nggak dilihat lemaknya. Jadi kalau kita ngomong energinya banyak, enggak apa-apa. Nanti energi banyak itu kan larinya ke lemak gitu loh Pak. Nah, tapi kalau di ayam petelur, nggak boleh energi itu lebih. Kenapa? Ayamnya gemuk. Ayamnya gemuk, telurnya berkurang. Nah kemudian komposisinya berubah juga. Dia harus menggunakan kalsiumnya banyak. Saya tadi nggak guna ini ya secara umum. Sebenarnya kalau kita mau ayam petelur kita harus lihat kalsiumnya itu. Ya nanti mempengaruhi kualitas telurnya. Termasuk yang kuning tadi albuminnya itu. Kalau kuning tadi dari apa? Udang itu udang, tadi Pak ya. Ya dari udang. Ya. Jadi tapi beda, jadi petelur kan dia butuh kalsium, lemaknya harus dibatasi, dia nggak boleh terlalu gemuk. Jadi kalau petelur itu lebih apa ya, perlu diperhatikan. Jadi kita kalau di petelur itu kalau misalkan ayamnya kegemukan, kalau malam lampunya dimatikan supaya dia nggak makan, Pak. Jadi ya lighting program, jadi biar ayamnya istirahat aja gitu. Beda dengan pedaging, gimana makin cepat makin bagus gitu gemuknya ya gitu Pak. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Oke, terus ini Pak apa kan kita nih organik Pak ya konsepnya nih. Tadi kalau ayam itu yang lebih bagus si limbah rumah tangga ini dicampur langsung atau memang difermentasi dulu Pak? Ya kalau bisa difermentasi dulu Pak, nanti diajarin bagaimana memanfaatkan limbah rumah tangga dengan difermentasi. Nah kalau saya kemarin cerita, kalau kita misalkan nggak ada waktu, nggak ada apa, saya baca-baca di Perancis itu lagi ini ya, apa namanya dikembangkan ayam. Jadi satu keluarga itu kalau dia punya halaman, ya dikasih ayam aja, kemudian dikasih limbah rumah tangga aja. Nah, tapi kalau misalkan kita mulai sudah agak besar, kemudian ada waktu, lebih baik difermentasi. Jadi nanti lebih efisien, pakannya ayamnya lebih sehat, kemudian kotorannya sudah nggak bau gitu ya. Jadi karena itu nanti kita belajar pakan yang difermentasi. Ya. Ada lagi? Pagi Pak Budi. Pagi Pak. Ini masih mengenai limbah Pak Budi. Saya ada mengumpulkan cucian darah sapi. Jadi ada tulang-tulang sapi, kemudian untuk dimasak kan dicuci toh. Nah ini airnya saya tampung, cuma saya nggak tahu ini untuk apa. Apa cuciannya atau tulangnya? Cuciannya. Air. Cuciannya, tulangnya juga yang bekas orang makan. Kemudian
sisa-sisa potongannya. Ini kan kalau tulang iga kan kita potong toh. Nanti kan ada remah-remahannya itu. Nah, itu untuk apa kira-kira Pak? Makasih. Ya, jadi kalau di peternakan biasanya tadi tepung, tulang, dan daging Pak, MBM. Jadi itu jadi tepung, tulang, dan daging, dan ini umum digunakan untuk pakan ternak. Tadi kalau ada MBM tadi tepung, tulang, dan daging. Nah itu biasanya dari limbah-limbah rumah tangga, dari RPH. Nah itu biasanya kita sebagai sumber kalsium juga Pak. Jadi kalau sudah ada daging-dagingnya sedikit-sedikit, nah ini nilai nutrisinya juga baik, proteinnya. Nah kalau cuciannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Jadi mungkin hampir sama dengan cucian beras, tapi kalau ini kan cucian protein. Ya, cucian protein itu lebih sehat, dampaknya lebih sehat dibandingkan beras. Tapi gini Bapak Ibu ya, hati-hati menggunakan kalau kita fermentasi produk yang dari hewan, saya ingatkan dulu. Jadi jangan gunakan, kalau kita main produk dari tumbuhan sama buah itu aman. Jadi hati-hati menggunakan kita fermentasi daging atau apa itu hati-hati. Kalau perlu jangan dilakukan. Soalnya bahaya Bapak Ibu sebenarnya. Jadi bakterinya itu lebih bakteri bahaya. Beda dengan bakteri yang di sayur dan buah. Ya. Jadi kalau misalkan itu kan darah dan lain itu banding satu, dagingnya jangan difermentasi maksud saya. Jadi dan lain-lain itu sebenarnya ada peraturan sebenarnya nggak boleh fermentasi dari produk dari hewani. Ya sebenarnya darah itu tadi sebenarnya kalau ini sebenarnya ya apa ya boleh sebenarnya kalau kita sudah lakukan ya perbandingan 1:1 itu yang darah itu, tapi daging dan lain jangan dilakukan. Itu prosesnya yang remahan-remahan itu gimana Pak? Sementara sekarang di freezer posisinya ini. Oh ya, jadi kalau difermentasi tambah gula perbandingan 1, mungkin kalau itu cuma bukan ini ya perbandingan setengah gitu ya, gulanya setengah kemudian airnya itu produknya ini dicairkan gitu Pak. Jadi atau dibuat kaldu Pak. Ya. Ini kan ada campuran tulang, ada lemak, ada dagingnya toh. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau fermentasi biasanya kalau kami dari hewani tadi misalkan yang protein tinggi kita perbandingan 1:1 Pak. Jadi kalau mau fermentasi. Jadi kalau tulang dan ada itu biasanya kita keringkan kemudian buat tepung, tulang dan daging gitu. Ya. Ya. Kalau yang air cuciannya tadi Pak belum jelas. Buat POC Pak, pupuk organik cair. Jadi aja. enggak dicampur apa-apa itu. Tambah gula aja. Tambah gula. Iya, tambah gula. Jadi gula itu sebenarnya untuk makanan mikronya itu. Iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi lebih banyak dijelaskan sama Pak Budi adalah ramsum ayam ya Pak ya. Nah sementara untuk ramsum puyuh itu bagaimana Pak mekanisme yang paling bagusnya? Saya kembali lagi ya Pak ya. Jadi sebenarnya itu semua itu prinsipnya hampir sama. Jadi kita harus tahu tadi ya, pertama bahan yang skill yang kita apa, kita tahu datanya, kemudian kebutuhan ternaknya apa. Jadi kalau puyuh ya kita lagi setting puyuh. Nah ini, Bapak Ibu sebenarnya semua ada tabelnya. Jadi kalau IT, misalkan IT, jadi IT, nah ini IT misalkan umur ini proteinnya berapa? Oh, ini nggak ada puyuh ya? Oh ya, tinggal dicarikan aja, ada mesti. Nanti saya carikan, jadi sebenarnya bisa browsing kemudian sebenarnya banyak, jadi standarnya puyuh. Puyuh itu paling tinggi, jadi ambil contoh ya, browsing aja kebutuhan nutrisi untuk puyuh gitu. Kebutuhan nutrisi puyuh. Nah ini Bapak Ibu langsung ketemu kan. Jadi
Nah, nanti Nah, jadi Bapak Ibu bisa gunakan Google untuk cari kebutuhannya. Jadi saya ajarin cara berpikirnya aja sebenarnya. Jadi nanti gini, jadi proteinnya puyuh, kebutuhan puyuh misalkan 21 sampai 23% gitu. Jadi kita sesuaikan aja tadi kebutuhannya. Tadi kan saya nyetingnya untuk 18. Jadi kalau puyuh kita 21 sampai 23%. Kemudian energi metabolismenya adalah 2.800. Ya, saya kembalikan lagi ke gini. Jadi oke. Nah ini Bapak Ibu tulis di sininya. Jadi, nah tadi kan kebutuhannya misalkan dianggap 22 ya, jadi 22. Kemudian kebutuhan energi 2.700 sama. Nah tinggal dirubah supaya, nah kemudian batasan untuk pemakaian puyuh, batas maksimalnya apa? Biasanya hampir sama dengan ayam. Nah ini kalau untuk puyuh kan kurang. Proteinnya kan cuma 20 ya. Nah ini. Nah protein yang ini sumbernya mana? Nah proteinnya. Nah. Ini kurang ini kan. Jadi misalkan tepung ikan ya. Tepung ikan. Nah misalkan kita pakai 20. Nah ini. Nah kemudian kita cari batasan, tadi kan di tempat saya nggak ada ini puyuh. Jadi batasan penggunaan tepung ikan untuk puyuh. Nah, pembatasannya adalah ini. Jadi pengatas 20% ya, hampir sama dengan ikan. Nah, ini kan nggak terpenuhi ya, kebutuhan proteinnya kan belum nggak ketemui. Ini kan melebihi kan, mana tepung ikannya kan tadi batasan 20 ya tadi batasannya. Nah, batasan untuk tepung puyuh itu adalah 10 sampai 15. Jadi kalau tadi proteinnya kurang terpenuhi, kita pakai batasan 15 saja. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya rubah, jadi jumlahnya harus 100, kemudian batasnya, kan batasan penggunaan puyuh itu 10 sampai 15. Kita pakai yang 15 maksimal. Jadi ini sudah, proteinnya sudah 22. Kemudian energinya hampir sama, 2.700. Jadi pakan ini bisa digunakan untuk puyuh gitu. Jadi prinsipnya gitu, cuma ngerubah protein sama energinya aja berapa. Sesuai dengan jenis ternaknya. Kalau bebek berapa gitu ya, sederhananya seperti itu. Iya. Apanya? Iya tinggal diganti-ganti aja. Kan metode trial and error, kalau salah rubah lagi aja. Jadi sampai betul. Iya Pak. Izin Pak. Nanti itu dikasihkan kita juga ininya ya, Excel-nya. Ini semua nanti di-share di grup, jadi Ibu bisa pelajarin semua. Iya. Kemudian kalau untuk puyuh tadi terlanjur udah ngomong masalah puyuh nih Pak. Kalau dengan ayam tuh kan kita sistem kandang liter Pak ya supaya tidak bau gitu. Nah tadi malam kan kayaknya kandang puyuhnya nih lebih bau. Bagaimana supaya tidak bau gitu Pak? Ya. Kasih Pak itu aja. Jadi supaya nggak bau,
Yang pertama tadi memang secara sirkulasi dia harus kering, jadi dia kandangnya harus kering. Kemudian kalau pakannya biasanya kita kasih jamu Pak, nanti diajarin buat jamu juga. Jadi supaya pencernaannya bagus, supaya kotorannya nggak bau. Jadi nanti diajarin buat jamu, jadi nanti praktek buat jamu. Jadi untuk memperbaiki metabolisme puyuhnya itu. Tapi yang paling penting adalah di kandang itu nggak boleh lembab, nggak boleh ada air mengalir atau apa gitu. Soalnya kalau biarpun dikasih jamu tapi kemudian banyak air, tidak kuat biasanya. Kalah kuat sama yang penting kandang itu dibikin kering gitu Pak. Ya, mungkin sampai di sini dulu, kita break dulu. Nanti setelah break kita akan belajar penetasan. Ya, jadi baru nanti praktek. Oh ya, sebelum ini nanti ada jamu standar ya, Kuteja itu. Nah, itu sebenarnya buatnya satu-satu. Nanti bisa dimodifikasi ininya, kegunaannya. Jadi kalau kunyit itu kan untuk antibiotik. Jadi kalau ternaknya sakit, jangan perbandingan 1 banding 1. Kunyitnya banyak kan, misalkan kunyitnya 3, jahenya 1, temulawaknya 1 gitu. Kalau misalkan untuk pencegahan 1-1-1, misalkan sakit ya 2-1-1 boleh 3-1-1. Kalau parah bisa 4-1-1, dimodifikasi sendiri aja. Jadi biasanya kalau ternaknya misalkan puyuh, kemudian ayamnya mulai ngorok gitu, perbandingannya 3-1-1. Nanti kan buatnya 1-1 sendiri. Tujuannya seperti itu. Iya, yang kunyit, antibiotiknya yang dibesarkan. Iya, yang ditinggikan antibiotiknya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Silahkan istirahat, semoga bermanfaat. Terima kasih.